Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi ini kita akan membahas tentang dahsyatnya duha. Nah, mungkin sebagian teman-teman akan mengatakan, waduh Mas Ipo, jangan bahas-bahas tentang ibadah di sini. Kita bahasnya rezeki aja. Saya jawab, justru duha itu adalah rezeki. Ya, justru duha itu adalah rezeki. Seperti yang saya bahas di buku saya, ada salah satu tokoh yang saya angkat di sini, namanya Azim Premji gitu ya. Dia adalah salah satu orang terkaya di India. Ternyata salah satu rahasia sukses dia adalah duha, ya, sholat duha. Dia mengatakan, jadi sesiapa yang berduha, maka dialah orang yang paling dekat dengan kemenangan. Jadi dia kutip dari sebuah hadis, kemudian dia ubah sedikit kata-katanya, dia jadikan kalimat motivasi, yaitu siapa yang berduha, maka dialah orang yang paling dekat dengan kemenangan. Ini luar biasa. Di Indonesia kita melihat seperti Pak Sandiaga Uno, ya. Dia adalah orang terkaya, masuk dalam 40 orang terkaya di Indonesia. Ternyata dia juga merutinkan duha sejak dulu. Rutin loh, bukan sesekali. Dan kita lihat lagi di Indonesia, ada lagi contoh-contoh yang lain ya. Seperti pemilik Semerbak Coffee, namanya Pak Iwan Agustian. Itu ratusan cabang di Indonesia. Ternyata pendirinya 2 orang ya, rutin duha. Ada juga trainer yang sangat terkenal, namanya Pak Zamil Azaini. Itu juga rutin duha. Ada lagi seorang pakar keuangan, namanya Pak Ahmad Ghazali, rutin juga berduha. Ada lagi motivator yang lain di bidang entrepreneurship, di bidang wirausaha, namanya Mas Jaya Setiabudi. Ternyata dia juga rutin berduha. Ya, nah ternyata duha itu memudahkan urusan-urusan kita. Waduh Mas Ipo, nggak ada waktunya nih, kita buru-buru nih. Kita di kota besar nih, ya pagi-pagi jam 8 udah ngantor. Saya bilang, justru kita buru-buru, kita duha. Nanti nggak buru-buru lagi. Jadi duha itu akan melapangkan waktu kita. Ya, saya ulang sekali lagi, duha itu akan melapangkan waktu kita, bukan membuang waktu. Jadi saran saya bagi teman-teman yang ras tiap hari, buru-buru tiap hari, coba pegang duhanya. Ini akan melapangkan waktu kita, akan mencukupkan rezeki kita. Saya teringat dulu ya, ketika saya pengen jodoh lah, ya, wah menarik nih ya. Jadi ketika saya pengen jodoh waktu itu, saya pengen jodoh saya, calon istri saya, orang yang merutinkan duha. Nah, jadi saya mikirnya dibalik aja. Kalau saya pengen jodoh saya seperti itu, apakah saya seperti itu? Ternyata saya kadang duha, kadang tidak. Nah, akhirnya saya mulai merutinkan. Saya mulai merutinkan dan saya mulai meningkatkan waktu itu. Ini subhanallah, hanya berapa bulan setelah itu, saya ketemu tuh dengan dia. Ketemu dengan dia. Jadi, ketemu kita beneran. Saya duha, dia juga duha, ketemu. Walaupun kita sebelumnya tidak pernah bertemu. Dan gak pakai lama, setelah itu kita langsung menikah waktu itu. Jadi duha ini benar-benar rezeki, bukan semata-mata materi, bahkan juga bisa waktu, bisa jadi juga kemudahan urusan, bisa juga jodoh, kayak kasus saya tadi gitu. Nah, makanya kita akhirnya di bisnis saya ya, di TK Khalifah, saya mengajak guru-guru dan siswa-siswa di sana, TK loh, anak-anak TK loh, untuk merutinkan duha. Jadi sebelum mulai aktivitas gitu ya, mereka wudhu dulu, kemudian duha. Ini luar biasa. Begitu dia wudhu, ternyata anak-anak itu tenang. Karena anak-anak tuh biasanya ini nih, ya biasalah anak kecil ya, heboh gitu. Nah, itu tandanya sehat. Nah, cuma mau belajar ini kan perlu tenang. Karena itu dia wudhu dulu, kemudian dia duha. Efeknya tenang luar biasa. Semenjak ya, jadi ketika waktu itu saya minta seluruh tim saya berduha waktu itu di TK Khalifah, itu TK kita langsung pertumbuhannya luar biasa. Jadi dari 4 cabang langsung naik 15 cabang, terus naik lagi sampai 70-an cabang di seluruh Indonesia. Nah akhirnya tanpa saya minta pun, akhirnya seluruh tim sekarang ya alhamdulillah rutin berduha. Jadi orang-orang di rumah ya, seperti yang bantu-bantu di rumah, yang mengasuh anak saya, sampai juga yang bawa mobil saya, itu rutin juga berduha, alhamdulillah. Jadi duha itu akan mencukupkan waktu kita, duha itu akan melapangkan rezeki kita. Pernah juga saya kejadian ketika ketemu masalah-masalah yang berat gitu ya. Jadi udah tahu nih, siang bakal ketemu masalah yang berat. Ya udah, kita beli dulu, tanda petik gitu ya. Kita beli dulu tuh masalah dengan duha. Kita duha paginya, kita berdoa dan mudah-mudahan akan dilancarkan, dimudahkan. Dan beneran itu terjadi. Jadi duha ya, kalau dikombinasi dengan yang lain, saya menyebutnya dengan 7D ya, 7D. Ini adalah rezeki yang luar biasa. Apa tadi? 7D. Apa saja 7D tersebut? Pertama, duha. Kedua, doa. Ya. Terus apa lagi? Dagang. Ya. Nah, dagang ini penting nih. Rezeki nih. Terus apa lagi? Derma. Ya, derma. Terus apa lagi?
zikir. Nah, ini udah 5D nih. Duha, doa, dagang, derma, zikir. Ya, 2D lagi apa? Nah, kalau 5D ini sudah kita pegang semuanya, sama dengan duit tambah dahsyat. D ke-6 dan D yang ke-7, duit tambah dahsyat. Bukan kita beribadah untuk duit, bukan, ya. Cuma ini adalah efek sampingnya, ya, seperti fadilah gitu loh. Jadi efek sampingnya. Jadi dimudahkan duitnya dan mudah-mudahan dahsyat juga. Jadi kalau kita melihat ya dalam bertanding, jadi bukan kita langsung buru-buru ke lapangan bertanding, tidak. Bukan langsung jret gitu, enggak. Apa yang harus kita lakukan pertama? Kita diam-diam dulu, tenang-tenang dulu, sejenak, sebentar. Ya, kita mengatur strategi. Setelah itu baru kita pergi bertanding. Duha kurang lebih seperti itu. Jadi sebelum kita pergi bertanding, sebelum kita pergi menjemput rezeki kita, nah kita tenang-tenang dulu. Ini justru akan memudahkan kita bertanding di sana nanti. Ya, duha adalah rezeki. Oke? Kita udah lihat tadi contohnya ya, di India ada Azim Premji, salah satu orang terkaya di India. Di Indonesia ada Pak Sandiaga Uno, itu juga teman-teman motivator yang lainnya, pengusaha-pengusaha yang lainnya. Dan mereka telah membuktikan bagaimana duha itu melapangkan waktu, bukan membuang waktu. Ya, bukan mengurangi rezeki, justru akan melapangkan rezeki. Jadi saran saya teman-teman rutinkan. Kalau belum bisa banyak, dikit dulu, mungkin dua rakaat dulu. Jadi gini loh, duhanya mungkin 2 rakaat, tapi keyakinannya mesti 100%. Jangan sampai ya, kita duha sampai 8 rakaat, ya bagus gitu. Tapi jangan sampai 8 rakaat, tapi keyakinannya 0. Jadi duha ini kurang bekerja dia. Ya, kurang bekerja dia. Nah, jadi pastikan keyakinan 100% semuanya. Doa, usaha, ikhtiar, amal, action, termasuk juga duha, harus dengan keyakinan 100%. Oke? Itu saja untuk pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga berkah berlimpah.